Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Sekretaris Daerah Kota Sawalunto, yang kami hormati Asisten Administrasi Pembangunan Kota Sawalunto, Kepala Dinas Kesehatan beserta seluruh jajaran yang hadir pada hari ini, dan yang kami hormati Camat Kecamatan Talawi, yang kami hormati Kepala Desa beserta seluruh jajaran, Ketua Tim Penggerak PKK, baik itu kecamatan, desa, kemudian ibu-ibu dan warga Sikalang hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan karya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat dan rahmat. Selawat beserta salam untuk disampaikan pada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bersyukur kita siang hari ini masih diberikan nikmat kesehatan dan berkumpul sambil melaksanakan kegiatan yang diamanahkan kepada kita, yaitu pada hari ini kita akan meresmikan atau launching pos cerdas cegah resiko deteksi dini dan atasi stunting di Desa Sikalang dalam suasana yang sedikit berbeda, karena pada hari ini kita dalam wabah pandemi COVID-19. Artinya, apapun kegiatan yang kita lakukan itu harus sesuai standar protokol kesehatan. Karena ini dilema Bapak Ibu sekalian. Kita harus tetap aktif melaksanakan seluruh kegiatan kita, tapi segala sesuatunya harus dibatasi. Karena standar protokol kesehatan itu penting. Apalagi minggu kemarin kami dapat informasi dari Pak Gubernur, katanya Sawalunto zona merah, termasuk 4 kota yang di Sumatera Barat. Jadi saya sempat telepon dan WA dengan Pak Gubernur sambil berdebat. Kenapa Sawalunto ditetapkan sebagai zona merah? Karena menurut kami logikanya tidak. Yang jadi pedoman penetapan zona tersebut. Yang paling besar itu karena memang jumlah positif COVID itu disandingkan dengan jumlah yang meninggal. Soalnya kalau kita lihat di daerah tetangga seperti Kabupaten Tanah Datar, jumlah positif COVID-nya lebih banyak daripada kita. Kabupaten Solo lebih banyak, tapi meninggalnya sedikit. Kita meninggal 3 orang, positif 131. Waktu itu 131, berarti kalau disandingkan dimasukkan ke dalam rumus, ini angka kita tinggi. Karena memang ada yang meninggal. Sampai kami berdebat dengan Pak Gubernur, kalau bertambah positif COVID menjadi angka 150, Pak Gubernur, angka meninggalnya 3, berarti kami turun. Kan itu hitung-hitungannya. Nah, cuma itulah rumus. Tapi kemarin kita rapat dengan Forkopimda, artinya kita tidak berdebatkan itu lagi. Kalau diperdebatkan panjang, soalnya penetapan dari provinsi dengan penetapan dari pemerintah pusat berbeda. Pusat tidak menetapkan Sawalunto itu zona merah, tapi provinsi menetapkan sebagai zona merah. Tapi intinya tugas kita sekarang adalah bagaimana meminimalisir penyebaran COVID yang ada di Kota Sawalunto. Di kemarin rapat kita dengan Forkopimda, jadi sepakat ada beberapa kegiatan tindak lanjut yang kita lakukan sekaitan dengan penetapan zona Sawalunto ini menjadi zona merah. Kita akan membuat posko, kemudian posko ini akan isinya mungkin seluruh stakeholder terkait, mulai dari TNI, Polri, Satpol PP, kemudian juga pengadilan dan kejaksaan. Karena kita kan di Sumatera Barat sudah punya regulasi baru tentang protokol kesehatan. Perda Bapak Ibu sekalian.
Jadi perda itu masa sosialisasinya sudah lewat. Perda AKB namanya, adat kebiasaan baru, sudah lewat dan sudah boleh dilaksanakan. Artinya di perda tersebut, bagi yang tidak patuh dan taat terhadap protokol kesehatan sudah boleh diberikan sanksi. Sanksinya ada beberapa pilihan. Ada sanksi sosial. Umpama ibu-ibu pergi ke Sawalunto, ketemu oleh tim, tidak pakai masker, mungkin sanksinya membersihkan riol, itu bisa. Atau dibuatkan oleh tim nanti peti mati, disuruh ibu-ibu lalu di peti mati itu agak setengah jam, itu boleh. Kemudian kalau nggak dipatuh ketemu sekali lagi, itu bisa sanksinya berupa uang 100 sampai 500 ribu tergantung jenis pelanggaran. Kalau sampai 500 ribu mungkin lebih besar sanksi ini daripada sanksi tidak pakai helm ya Bu ya. Helm tidak sampai selain itu ya. Jadi hati-hati kita kalau tidak pakai masker gitu. Hati-hati kalau kita melanggar protokol kesehatan. Tidak juga patuh lagi, sudah boleh dengan sanksi kurungan. Lalu dia dikurung selama 2 hari di Polres, lah disiapkan deh Pak Kapolres. Nah, jadi kalau tidak pakai masker dikurung. Tidak di karantina, kalau karantina beda, kita dilayani. Kalau di Polres tidak dilayani gitu. Kalau di karantina enak lah, aduh lebih teratur itu kita. Tapi kalau di Polres tidak. Jadi ini penting Bapak Ibu sekalian dalam rangka meminimalisir risiko penyebaran COVID. Karena trennya di Sawalunto, Sumatera Barat dan nasional ini trennya juga masih naik. Dan stigma atau pendapat masyarakat tentang COVID ini masih belum semua satu pendapat. Masih ada yang berpandangan bahwa COVID ini tidak ada. Dari survei memang masih ada tidak patuh dan taat karena tidak yakin dengan COVID tersebut. Tidak ada alasan kita tidak yakin Bapak Ibu sekalian karena sudah ada yang meninggal. Tapi kalau tidak ada yang meninggal di Sawalunto mungkin kita masih berpikir ya tidak yakin kita dengan COVID. Sudah ada yang meninggal karena COVID. Walaupun disertai penyakit lainnya, komorbid yang biasanya meninggal itu yang ada penyakit bawaan lainnya. Tapi itu karena COVID. Nah jadi itu penting Bapak Ibu sekalian, karena siapa lagi yang akan menjaga diri kita? Tidak ada selain diri kita. Tergantung tingkat kepatuhan dan ketaatan kita terhadap standar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Jadi pemerintah tentu hanya sebatas itu yang bisa dilakukan. Kan tidak seluruhnya suatu waktu kita akan dikawal terus, tergantung kita lagi. Tugas kita memberitahu keluarga, anak, istri bahwa kita harus taat dan patuh terhadap standar protokol kesehatan. Ada juga yang berpendapat itu lah new normal, lah normal itu. Artinya bukan new normal itu bukan normal, tapi berpola kebiasaan hidup baru yang sesuai standar protokol kesehatan. Itu penting Bapak Ibu sekalian kami sampaikan karena ini tugas kita. Nanti jangan kaget, bu-ibu dari Skalang naik motor, tiba di Sawalunto ada posko ketemu, kira-kira tidak pakai masker. Itu bukan tilah helm, itu lengkapi helm, tahu-tahu tetap di stop bukan helm itu. Itu adalah protokol kesehatan itu, dan tim kita sudah terbentuk. Dan sanksi juga akan dilakukan. Jadi sanksi ini gunanya adalah untuk membuat efek jerah, bukan untuk yang lain. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kemudian kegiatan kita pada hari ini itu sekaitan dengan protokol COVID. Kita berharap memang COVID ini tidak terlalu masif perkembangan di Sawalunto, karena memang kalau terlalu masif, terlalu banyak terganggu segala satu kegiatan. Kita tentu ingin membangun, kita ingin hidup seperti biasanya, tidak ada gangguan dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau angkanya masih meningkat,
Ini sulit kita. Kita tentu ingin anak-anak kita sekolah dengan metode tatap muka lagi. Sudah rindu anak-anak kita, sudah kangen dengan sekolah. Tanda kalau ada ibu-ibu dalam mendidik anaknya. Iya Bu ya. Kadang-kadang adalah ibu-ibu dia bapak jadi anak sekolah, ya lambat PR malam. Siapa yang pintar nanti? Kalau yang membuat PR itu adalah orang tuanya. Jadi memang pendidikan dengan metode non tatap muka ini memang belum terlalu efektif. Kecuali kalau kita daring. Kalau daring memang bisa. Ini metode non tatap muka luar jaringan. Hanya mengumpulkan tugas. Beda. Tapi kalau memang kita sekolah pakai Zoom, ini mungkin lebih, kami yakin anak-anak bisa ikut. Kalau hanya dengan luring, luar jaringan, hanya mengumpulkan tugas, itu kalau dikoreksi, diperiksa oleh guru-guru, itu tulisannya mungkin bercampur-campur tulisannya. Ada tulisan anak itu sendiri, ada tulisan kakaknya, ada tulisan ibunya di sana. Jadi nanti yang masuk sekolah itu tentu anak murid itu sendiri, kakaknya dan orang tuanya. Yang dapat ilmu itu ketiga-tiga itu, dan itu tidak sempurna. Jadi kita berharap ini ke depan memang kondisi Sawalunto dan secara nasional trennya masih naik, tapi kita berharap COVID yang ada di tempat kita bisa kita kontrol penyebarannya dengan baik, artinya terkontrol. Walaupun untuk bicara ke nol lagi kita agak sulit, karena kita tidak ada pembatasan, kita tidak PSBB, kita tidak punya posko di perbatasan lagi, tidak menghalangi orang masuk, karena memang secara nasional itu tidak dibolehkan lagi. Hanya bisa pengetatan, tapi kalau pengetatan masih ada keluar masuk, itu sulit. Jadi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, itu sekaitan dengan COVID, karena memang ini sangat penting sekali bahwa memang kita harus taat dan patuh terhadap protokol kesehatan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada hari ini kita di Desa Sekalang kami apresiasi terhadap Pak Desa ini, Ketua PKK dan seluruh stakeholder yang di desa, BPD, LPM. Pada hari ini kita akan melakukan launching pos cerdas cegah resiko gizi, deteksi dini dan atasi stunting. Ini program, kalau bicara stunting, program ini intervensinya dari pemerintah pusat, Bapak Ibu sekalian. Penting sekali. Stunting ini, kalau tidak salah secara ilmu kesehatannya, tumbuh kembang anak di bawah standar ya, rendah ya. Diakibatkan karena gizi buruk. Yang betul Ibu adalah anak yang rendah karena genetik, itu tidak stunting, beda tuh. Karena gizi. Kita ingin anak-anak kita, SDM kita ini adalah SDM yang mumpuni. Kalau anak-anak stunting itu memang tumbuh kembang otaknya di bawah standar. Berarti kalau ada generasi kita yang seperti itu, berarti generasi yang tidak siap berkompetisi di era globalisasi nanti. Dan itu tanggung jawab kita sebagai orang tua, tanggung jawab kita sebagai pemerintah, Bapak Ibu sekalian. Jadi sangat penting sekali kita menjaga anak-anak kita dari resiko ini. Apa langkah yang harus kita lakukan, yaitu perbaikan gizi terhadap anak-anak, mulai dari ibu hamil. Kalau nggak salah masa emasnya itu masa 1000 hari ya, sampai 1000 hari. Dan itu tidak tergantikan. Bapak Ibu sekarang tidak memperhatikan anak, besok kadang anak perhatian, besok nggak bisa. Tidak tergantikan. Inilah kesempatan kita. Anak-anak itu adalah generasi penerus bangsa. Kalau Pak Desa tadi itu orang-orang yang akan menggantikan kita nanti. Kalau keadaannya seperti itu, kami lihat datanya berbeda dengan Pak Desa sampaikan tadi. Ini menurut data kami ada 12 anak-anak yang gizi buruk di Desa Sekalang nih. Ya. 13 stunting, 2 balita kurus atau gizi buruk atau wasting, 2 orang.
Ini kan angkanya sangat besar ya. Kalau angka ini 12 orang balita dengan berat badan dan kurang, yang sangat kurang atau underweight, ini 12 orang 10,7, stunting 13 orang 11,6%, balita kurus atau gizi buruk fasting 2 orang atau 1,8%. Ini totalnya sekitar 28 orang. Tapi nanti koreksi data kalau memang ada salahnya. Tapi kalau angka pun, berapa kira-kira jumlah anak kita balita? Itu kita hitung persentasenya. Ini angkanya besar nih, kalaupun 10 totalnya masih di angka 10. Ini yang 10 ini sulit kita nanti untuk masa perkembangannya anak-anak kita. Berarti gagal kita sebagai orang tua, gagal sebagai masyarakat, gagal sebagai pemerintah. Oleh sebab itu kegiatan pada hari ini kami apresiasi sekali dan ini harus dilanjutkan Pak Desa. Ini kalau untuk Kecamatan Talawi ini yang kedua ya. Yang pertama itu di Desa Bukit Gadang ya. Bukit Gadang di kampus waktu itu hadir Nobela. Dan kalau bisa ini menjadi seluruh desa kita buatkanlah program yang seperti ini. Karena tidak bisa kita berharap nanti generasi muda kita ini dengan resiko-resiko seperti ini, negara ini akan maju nanti untuk masa depan. Anak-anak kita untuk berkompetisi dengan era globalisasi, era teknologi 4.0, bonus demografi. Apa yang kita harapkan dari anak-anak yang seperti ini? Dan ini tanggung jawab kita dunia akhirat, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami berharap program ini bukan sekedar kita launching pada hari ini, tapi dilaksanakan secara sustainable dan terus menerus. Supaya memang tujuan kita bagaimana SDM masyarakat Sawalunto ini bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi ini bukan hanya sekedar gizi, termasuk program-program lainnya yang bersifat jangka pendek seperti penyediaan akses air bersih dan lain-lain sebagainya. Banyak program yang harus dilakukan di samping pemberian gizi. Dan ini mungkin datanya mungkin di kampus atau di kami nanti ada nih program-program yang diberikan. Artinya tugas kita sebagai orang tua, sebagai masyarakat wajib bertanggung jawab terhadap tubuh dan kembangnya anak-anak kita yang ada di desa sekarang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan adanya kegiatan yang seperti ini terukur dengan jelas. Harapannya tentu angka-angka gizi buruk, stunting di Kota Sawalunto dan Desa Sikalang berkurang dengan drastis. Dan kalau bicara stunting Bapak Ibu sekalian, kalau angka stunting kita bertambah di tingkat kota, dari segi anggaran kita tidak dapat apa dari pemerintah pusat, karena ada reward ini. Kita ada DID namanya, dana insentif daerah. Kalau kita berhasil menangani program-program yang bersifat strategis, termasuk angka stunting ini, angka harapan hidup, angka harapan sekolah banyak, IPM, termasuk stunting nih. Kalau stunting ini bertambah, ini sulit kita. Dan banyak datanya ini kerjanya itu di dinas kesehatan. Ibu melahirkan, meninggal tidak tertangani dengan baik atau tenaga kesehatan, ini nggak dihitung. Jadi oleh sebab itu memang dinas kesehatan ini pekerjaannya agak banyak nih. Banyak ngurusin orang, ngurusin anak-anak semua. Dan kalau bicara data kita tidak bisa apa-apakan. Dulu ada pernah kejadian, salah seorang ibu melahirkan, meninggal di daerah Batu Sangkar. KTP-nya Lumindai. Ini masuk data Sawalunto. Ini yang menyebabkan kita tidak dapat DID 2019 lalu. Salah satu. Tapi kita masih dianggap kurang maksimal untuk menjalankan program pemerintah seperti yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Artinya pada hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk dinas kesehatan untuk lebih giat lagi bekerja. Kemudian PKK dalam rangka membantu program-program pemerintah kepala desa. Semoga anak-anak Sawalunto ini menjadi anak-anak yang cerdas nanti. Jadi angka stunting kita berkurang,
yang gizi buruk juga berkurang, semuanya berkurang, dan anak-anak kita mempunyai SDM yang mumpuni untuk masa yang akan datang. Dan ada asisten dipelajari dan dilakukan. Ya. Penyerahan buku cerdas Ibu Balita. Baik hadirin, kita hitung mundur bersama untuk pelepasan balon dimulai. 3, 2, 1. Program inovasi cerdas resmi dibuka. Pilihan bos cerdas pelita hati Desa Sikala. Kita hitung mundur bersama, sekali lagi, dimulai. 3, 2, 1. Program pos cerdas pelita hati Desa Sikala resmi dibuka. Berapa orang? 7 orang kalau ditekan kemarin dari Lombok. Bergerak sampai berapa? Iya, Pak. 7 orang itu. Iya, iya. Kalau yang 5 orang tuh ada yang 100 kan berarti nggak lulus, belum lulus. Nanti dia seleksi lagi sebulan, ada yang tidak naik, nah, ada yang tetap aja. Hah? Bisa lulus kan? Iya, bisa. Iya. Sertifikat aja sih Pak sebenarnya mau minta lulus. Akses air bersih. Dia air Bersihnya Pak. Jadi ayam Pak. Iya Pak, DAM. Air bersih bagus. Jamban. Jamban itu yang besar pengaruhnya. Masalah UDF ya. Ada UDF. Mungkin kadang kemarin ya ada 4 jambannya nggak sehat. Saya udah dibilang sama Pak Desa dianggarkan untuk anggapan yang dari 1000 jamban. Jadi jamban dulu. Nah, Iya. ada nggak datanya di kesehatan masyarakat kita yang nggak Ya, punya? ada. Masih banyak kan? Masih 7 desa. Di desa itu kan masih berapa rumah tangga? Oh, ada desa, ada. Ada. Banyak Dia punya data terus per desa. Itu punya gambar. dan itu semua bisa desa. Di desa yang masih ada Kawasan kumuh. Soalnya pernah kita tanya menggait dana itu yang bersumber dari komunal. Iya, iya, iya. Komunal. Iya. Kalau komunal itu ada kendalanya itu kadang-kadang rumah itu tidak terlalu umum. Tapi kalau di umpamanya di pansi doang, kalau ada bisa tuh kita kalau itu anggarannya ada. Tapi kalau di desa itu yakin aja. Jadi supaya ya itu mungkin aku aja persen per rumah aja melalui dana desa. 70% itu cukup besar. Makanya anaknya kena besi, Iya. biasanya mencret. Coba mencret, nah itu mungkin dananya samping itu. Bukan asupan, tapi kan menyesatkan. PHBS 70% itu. lingkungan mempengaruhi. Apa ya? Dusun Morogaya. Kalau Dusun Morogaya. Lanjut. Dan kepada bidan desa, kepada ibu kepala puskesmas,
kepada Bapak LBM, kepada Bapak LBM, BPD. kepada Bapak BPD, kepada Karang Taruna Desa Sigalang, dan kepada Kader Posyandu,